Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Kaimatunisa dengan NIM 23090511005 dari kelas A angkatan 2023. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan praktikum bakteriologi dan mikologi dari praktikum pertama sampai dengan praktikum terakhir. Adapun materi praktikum bakteriologi dan mikologi itu pertama ada pengenalan alat laboratorium, pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi bakteri, uji sensitivitas antibiotik. Pendahuluan, bakteri adalah mikroorganisme yang bersel tunggal yang termasuk dalam domain prokariota. Mereka tidak memiliki inti sejati atau organel terikat yang membran lainnya, yang membedakan mereka dari sel eukariota. Bakteri memiliki berbagai bentuk termasuk bulat, batang, dan spiral. Secara umum, bakteri dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan struktur dinding selnya, yaitu gram positif dan gram negatif. Lalu apa itu media tanam? Media tanam adalah wadah untuk memacu pertumbuhan mikroorganisme dengan menyesuaikan lingkungan hidup yang optimum dengan memperhatikan tekanan gas oksigen maupun gas lainnya, banyaknya nutrisi, kelembapan pH, suhu, dan kontaminan wadah tersebut. Adapun kasus dalam praktikum ini adalah pada suatu peternak unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayamnya lambat, cenderung diam dan tidak aktif, dan gejala lainnya yaitu muncul mencret dan berwarna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kalibasilosis. Peternak membawa fases tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Lalu apa itu kalibasilosis? Kalibasilosis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Infeksi ini dapat terjadi pada berbagai spesies hewan termasuk unggas, babi, sapi, dan manusia. E. coli adalah bakteri yang biasanya hidup pada usus. Pada unggas, kalibasilosis dapat menyebabkan gejala seperti diare, septikemia, peritonitis, dan kematian yang mendadak. Adapun alat dan bahan pada praktikum pertama itu ada pertama jarum ose, cawan petri, api bunsen, autoclave, inkubator, MCA, EMBA, aquades, dan hot plate. Adapun metode kerjanya dalam pembuatan media biakan pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disterilisasikan, timbang media Na sesuai dengan takaran yang ada pada petunjuk penggunaan, seperti 20 gram untuk 1 liter aquades. Larutkan dan panaskan di atas hot plate hingga homogen. Kemudian sterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Media yang sudah steril dibiarkan hingga hangat, kemudian dituangkan dalam can petri atau tabung reaksi. Letakkan can petri pada oven, tunggu hingga media menjadi padat dan sudah siap digunakan. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam isolasi dan penanaman bakteri? Pertama, siapkan media biakan nutrien agar dan feses ayam yang akan diuji. Panaskan ujung ose lalu dinginkan ujung ose pada bagian tengah media. Ambil sampel feses ayam yang menggunakan ujung ose yang steril lalu goreskan pada media biakan membentuk garis zigzag. Lakukan goresan kedua dan ketiga dengan cara yang sama, namun untuk goresan kedua dan ketiga harus bersentuhan dengan garisan sebelumnya. Tutup can petri dan masukkan media tersebut dalam inkubator dan diamkan selama 20 jam. Hasil praktikum pembahasan. Media kultur adalah larutan yang kaya nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Terdapat berbagai media biakan yang dapat digunakan untuk mengisolasi, memperbanyak, mempelajari, dan mendata sifat-sifat fisiologis mikroba serta mengangkut sampel dari satu tempat ke tempat lainnya untuk penelitian mikrobiologi. Dari hasil pengamatan bakteri Escherichia coli atau E. coli yang berkembang pada media umum atau nutrien agar memiliki ciri yang berwarna putih susu dan memiliki bentuk yang bulat. Hal ini dapat terjadi karena bakteri telah beradaptasi dengan media dan masa inkubasi sehingga dapat membentuk koloni dan tumbuh pada media Na. Bakteri Escherichia coli umumnya dapat tumbuh pada rentang waktu 12 jam sampai dengan 48 jam untuk dapat tumbuh maksimal pada inkubasi. Kesimpulan, bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba dikenal dengan media biakan atau media kultur. Terdiri dari campuran nutrisi digunakan untuk menumbuhkan, menyebarkan, mengisolasi, dan mengidentifikasi bakteri. Mikroba dapat tumbuh dengan berkembang biak dalam media, maka substrat harus sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut. Komponen yang perlu diperhatikan adalah nutrisi, oksigen, pH, tekanan osmotik, suhu, dan sterilitas. Praktikum kedua yaitu pewarnaan gram. Bakteri merupakan jasad trenik atau mikroorganisme yang bersifat kosmopolitan. Mikroorganisme ini tergolong sebagai prokariotik dengan satu kromosom yang tersusun atas DNA berbentuk sirkular. Bakteri juga memiliki plasmid berupa DNA ekstrakromosomal yang berbentuk kecil dan sirkular.
Pada studi kasus ini dilaporkan bahwa seorang peternak menemukan bahwa ayamnya mengalami pertumbuhan yang lambat, cenderung diam dan tidak aktif serta mencacing berwarna putih. Pewarnaan gram merupakan teknik pewarnaan diferensial yang digunakan untuk membedakan tipe sel bakteri berdasarkan sifat kimiawi dan fisik dinding sel. Metode pewarnaan ini ditemukan pada tahun 1884 oleh seorang ahli mikrobiologi Denmark yang bernama Hans Christian Gram. Untuk metode kerja pada praktikum ini, yaitu pertama harus menyediakan alat dan bahan, di mana terdiri isolat bakteri, gelas objek, bunsen, larutan kristal violet, larutan mordant iodin, korek api, pinset, aquades, mikroskop, larutan safranin, dan alkohol 70%. Langkah kerja dalam pewarnaan gram. Siapkan preparat dari sampel kolonir isolat bakteri. Teteskan 2-3 tetes jet warna pertama kristal violet pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah difiksasikan. Cuci dengan air mengalir, kemudian keringkan. Tetesi dengan beberapa tetes larutan iodin agar permukaan bakteri yang diwarnai tertutup dengan larutan pewarna. Biarkan selama 1 menit. Cuci sisa iodin dengan air mengalir dan keringkan. Gelas objek dimiringkan sedikit, kemudian disirami permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol kira-kira tidak berwarna. Cuci dengan air mengalir secara singkat kemudian keringkan. Teteskan beberapa tetes pewarna penutup atau safranin dan biarkan selama 2 menit. Cuci dengan air mengalir dan keringkan. Amati preparat dengan mikroskop pembesaran kuat yaitu 100 kali dan dengan minyak emersi. Adapun hasil dari praktikumnya itu menghasilkan bakteri yang berwarna merah dan berbentuk bacillus, yaitu gram negatif. Pembahasan. Pada pewarnaan gram, bakteri yang mampu mempertahankan primer stain atau zat warna primer itu disebut dengan gram positif. Bakteri gram positif memiliki komponen peptidoglikan yang tebal sekitar 90% dari susunan dinding selnya, sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang melepaskan zat warna primer dan mengikat zat warna kedua atau safranin. Bakteri gram negatif memiliki komponen peptidoglikan yang lebih tipis, sekitar 10% dari keseluruhan dinding sel, dan juga tersusun dari asam lemak. Kesimpulan, hasil pewarnaan bakteri dengan metode pewarnaan gram didapatkan bakteri gram negatif yang ditandai dengan hasil pewarnaan yang berwarna merah. Hal ini dikarenakan dinding sel bakteri gram negatif yang terdiri dari atas lipid akan diekstraksi oleh alkohol dan meningkatkan permeabilitas dinding sel membuat lapisan peptidoglikan yang tipis tidak mampu mempertahankan warna kristal violet. Hasil pengamatan pada mikroskop didapatkan bakteri gram negatif yang berbentuk bacillus. Baik, selanjutnya ke praktikum keempat, yaitu identifikasi bakteri. Isolasi mikroba yaitu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran mikroba dengan tujuan untuk mendapatkan biakan murni. Prinsip isolasi bakteri yakni dengan menyediakan nutrisi-nutrisi khusus yang diperlukan oleh suatu jenis bakteri, sehingga hanya bakteri tertentu yang dapat tumbuh pada media yang digunakan. Hasil dari isolasi tersebut dapat digunakan untuk identifikasi bakteri yang berfungsi mengenali dan mengatasi sifat-sifat morfologi, biokimia, dan molekuler dari bakteri. Dengan hal ini, kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi jenis bakteri tersebut. Adapun metode kerjanya, alat dan bahan yang harus disediakan yaitu pertama, ada media TSI agar, SIM medium, MRVP medium, siamon sitrat agar, glukosa dan fruktosa, biakan bakteri, tisu, alkohol 70%, api bunsen, jarum ose, dan inkubator. Adapun langkah kerjanya, pertama ada triple sugar iron agar atau TSI. Tanam bakteri dengan menggunakan ose yang sudah disterilkan. Tanam bakteri pada media TSI dengan cara menusukkan pada bagian tegak medium dengan arah zigzag, lalu inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Sulfide indol methylated atau SIM. Tanam bakteri pada media SIM dengan cara menusukkan media secara tegak lurus menggunakan ose steril lalu inkubasikan. MRVP, tanam bakteri menggunakan ose steril pada media dengan cara mencelup-celupkan ose ke dalam medium, inkubasikan. Siamon sitrat agar atau SCA, ambil biakan bakteri menggunakan ose steril lalu tanam dengan mengusapkan jarum ose dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Uji gula-gula, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan jarum ose ke dalam medium glukosa. Lakukan langkah yang sama untuk medium laktosa dan sebagainya. Inkubasikan selama semalam dan amati hasilnya. Untuk hasil pengamatan dan pembahasan serta kesimpulan, identifikasi bakteri merupakan proses lanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai media biakan.
Identifikasi bakteri bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimia bakteri. Dari pengamatan hasil praktikum yang telah dilakukan pada uji TSI AGA menunjukkan hasil positif di bagian bat atau bawah berwarna kuning, demikian pula pada bagian selain atau miring juga berwarna kuning. Hal ini menunjukkan suasana yang asam pada bagian bawah dan bagian atasnya ada dan gelembung. Pada bakteri dalam uji SIM menunjukkan hasil yang positif. Kemampuan motil melalui perubahan bekas tusukan medium serta kemampuan indol juga positif melalui perubahan warna medium menjadi merah. Sedangkan pada sulfur menunjukkan hasil negatif karena tidak terjadi perubahan warna menjadi hitam. Pada uji MRVP medium itu dibagi menjadi dua uji, yaitu uji MR dan uji VP. Pada uji MR digunakan untuk mendeteksi bakteri dengan asam campuran. Hasil pengamatan untuk uji MR pada isolat bakteri E. coli adalah positif, yang ditunjukkan dengan larutan berwarna merah di atas permukaan medium. Yang kedua, uji VP yang dilakukan dengan pengamatan menunjukkan hasil negatif karena tidak adanya perubahan warna terhadap larutan VP. Pada uji Simon-Sittert ini hasilnya negatif dengan warna media yang ditetap hijau karena E. coli tidak dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Pada uji gula-gula juga menandakan hasil negatif dengan warna yang tidak berubah dan tidak memproduksi gas. Pada praktikum keempat itu tentang antibiotik dan resisten. Dalam upaya mengatasi kasus penyakit pada ayam yang menderita mencret putih, dalam hal ini sangat penting untuk menentukan jenis antibiotik yang tepat guna untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut terjadi pada ternak tersebut. Uji sensitivitas merupakan uji secara introbakteri sebagai agent penyebab penyakit terhadap berbagai antibiotik. Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui pola-pola kepekaan agent bakteri terhadap antibiotik yang tergolong sensitif atau peka, intermediate atau resistan. Adapun metode kerjanya, pertama harus menyediakan alat dan bahan. Ya, alat dan bahannya terdiri dari penggaris, bunsen, cotton bud, media melalui hitan agar atau OC, dan OSE, inkubator, larutan MC Verlan 0,5, paper disc, biaskan bakteri murni. Adapun langkah kerjanya, pertama, menyediakan alat dan bahan dan pastikan harus tetap steril. Tambahkan koloni 3-10 koloni dalam 4 ml larutan bouillon dan bandingkan dengan standar kekaruhan match Farlan 0,5. Tanam biakan bakteri dengan cotton bud steril, usapkan secara merata ke seluruh permukaan medium molar hitan agar plate. Pemupukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai biakan merata. Yang keempat, tunggu sesaat hingga 5-10 menit. Yang terakhir, tempelkan antibiotik dalam bentuk paper disc pada permukaan medium. Biakan dengan jarak kurang lebih 2 cm dari cawan Petri. Demikian juga dari paper disc yang lainnya. Pada umumnya, satu media cawan Petri itu berisi 5 paper disc. Inkubasikan selama semalaman. Adapun hasil praktikum. Adapun antibiotiknya diperlukan dalam praktikum kali ini ada erythromycin, kanamisin, dan ampicillin. Untuk hasilnya dari erythromycin sendiri itu resisten karena masih kurang dari 14 mm yang telah ditentukan itu tidak dapat diukur, yaitu 0. Pada kanamisin juga resisten, masih kurang dari 13 mm, yaitu kemarin 7 mm. Dan ampicillin itu resisten juga karena masih kurang dari 14 mm yang telah ditentukan, yaitu 0 dan tidak dapat diukur. Untuk pembahasan, antibiotik itu adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi. Antibiotik bekerja dengan cara menyerang struktur atau fungsi penting dalam sel bakteri seperti dinding sel, membran sel, atau proses sintesis protein dan DNA. Salah satu metode yang sering digunakan dalam uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik adalah metode Kirby-Bauer. Zona hambat adalah tempat di mana bakteri terhambat pertumbuhannya akibat antibiotik. Bakteri yang sensitif terhadap antibiotik akan menunjukkan lingkaran seperti cincin di sekitar paper disc, di mana lingkaran di sekitar diskus antibiotik ini disebut dengan zona hambatan. Kepekaan bakteri dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu resisten, intermediate, dan sensitif. Resisten itu adalah suatu keadaan di mana mikroba tidak peka atau sudah kebal terhadap antibiotik. Intermediate adalah suatu keadaan di mana terjadi pergeseran dari keadaan resisten tetapi tidak resisten sepenuhnya. Sensitif itu kepekaan suatu antibiotik yang masih baik untuk memberikan daya hambat terhadap mikroba.
Dan kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bakteri Escherichia coli yang digunakan sebagai sampel pada uji sensitivitas terhadap antibiotik ini bersifat resisten terhadap antibiotik yaitu ampicillin, kanamycin, dan erythromycin karena diameter kalian zonanya di luar dari ketetapan standar yang ditentukan. Bakteria E. coli ini dapat menunjukkan ketidakpekaan atau resisten terhadap antibiotik tertentu seperti ampicillin, kanamycin, dan erythromycin karena ada beberapa hal. Pertama, pada resisten terhadap ampicillin, E. coli ini dapat memproduksi beta-laktamase sehingga dia dapat memecah cincin beta-laktamase pada ampicillin sehingga menonaktifkan antibiotik tersebut dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa resisten E. coli ini terhadap antibiotik ampicillin, kanamycin, dan erythromycin itu dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme molekul yang melibatkan enzim penghancur antibiotik, modifikasi target antibiotik, atau sistem pemompaan keluar antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan penyebaran gen resisten melalui plasmid dapat memperburuk masalah resisten ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.